Mas. Ada apa sih, Mas? Mas lagi sakit? Aku nih lagi nggak sakit, Aisyah. Aku lagi banyak pikiran. Toko kita sekarang sepi. Yang dulunya rame, sekarang turun drastis. Itu semua karena ulah si Gandhi tuh, tetanggamu. Jengkel aja. Astagfirullahaladzim, Mas. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. itu orang ngapain lagi sih mau kesini? Hah? Mas. Pamer. Aisyah, Pak Bowo. Pak. Aisyah, kamu datang ya ke acara syukuran kami berdua. Jangan sampai nggak datang loh. Soalnya banyak oleh-oleh buat kamu dari Mekah, ya Pak? Iya, Bu. Insya Allah saya sama suami saya bisa datang. Aisyah, kamu aja yang datang sono. Aku nggak ada waktu. Toko lagi rame, lagi banyak pengunjung. Jadi aku mau buka sampai malam. Pak Bowo, cari uang itu kan ada waktunya. Nih contohnya suami saya, dagang tutup. Sebelum maghrib saja, alhamdulillah rezeki kita lancar saja, mengalir seperti air. Ya kan Pak? Yang penting selalu bersyukur, sedekah, terus sering-sering deh berangkat umroh. Pak Bowo, makanya diniatin dong supaya cepet-cepet berangkat umroh. Terus kalau mau rezeki lancar, barokah, itu kita harus sering-sering sedekah. Belakangan ini kan tokonya Pak Bowo sepi ya. Itu pasti kurang amal Pak Bowo. Iya, saya mah tahu. Ya Pak ya. Sombong banget kamu, pamer. Pak Bowo asal tahu aja ya. Saya bicara seperti ini cuma mengingatkan Pak Bowo saja. Ya sudah, kita pulang Pak. Aisyah, saya permisi ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah gayanya. Baru berapa kali umroh. Udah ngomong kemana-mana. Dasar sombong, pamer, norak. Sudahlah, Mas. Kamu lagi. Untuk apa kamu belain mereka? Astagfirullahaladzim, Mas. Mas kok ngomongnya gitu sih? Kamu tahu kan? Pikiranku stres tuh gara-gara mereka. Mereka yang buat tokoku jadi sepi. Lah si Gandhi itu. Macem-macem aja. Wow, banyak banget bu oleh-olehnya. Ini dari siapa? Oleh-oleh umroh dari Pak Gandhi. Pak Gandhi memang banyak uangnya ya bu. Sempet-sempetnya beli oleh-oleh buat sekampung. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, lihat deh. Kita dibawain oleh-oleh dari Pak Gandhi. Kalian bawa oleh-oleh dari rumahnya Pak Gandhi? Hah? Bikin malu saja kalian. Tapi Pak, oleh-olehnya kan bagus-bagus. Bapak bisa ngasih kalian yang lebih mahal dari ini. Lebih mewah dan lebih istimewa. Coba lihat. Hah? Nih. Hah? Barang murahan itu untuk apa kamu bawa ke rumah? Ibu sih, Bapak jadi marah kan? Bu, sampai berangkat ya? Kamu hati-hati ya. Belajar yang rajin. Iya, itu pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Pak, Ya. minta duit 40.000 dong. Ya ampun, Sophie. Kok minta duit lagi sih sama Bapak? Hah? Buat apa? Buat beli buku baru. Kalau buku pelajaran, kamu kan bisa pinjam sama temen kamu, nak. Ya, masa minjem lagi sih, Pak? Kan Sofi malu kalau pinjem mulu. Sophie, nanti kalau Bapak punya uang, baru Bapak kasih. Ya? Begitu kan? Ya. Sophie, sini. Sofi, tadi Bapak dengar kamu butuh uang untuk beli buku.
Iya, Pak. Nih, Ini bener aku dikasih, Pak. Pak Gandhi memang baik banget. Makasih banyak ya, Pak. sama-sama. Coba aja bapaknya Sofi itu Pak Gandhi. Pasti Sofi seneng banget. Kalau bapaknya Sofi mah pelit. Minta uang buat beli buku baru aja susah banget. Ya, nggak apa-apa. Kamu sabar aja ya, nak. Ya, Yang penting, Sofi itu harus rajin belajar. ya. Ya, Kalau gitu Sofi pamit ya. ya, ya. Ya, salam. Hati-hati ya. 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 Ai. Kasihan pisan ya yang tokonya lagi sepi. Ari kalian teh lagi jaga toko apa jaga kuburan ya? Beda pisan sama toko sebelah ya, toko saya. Permisi. Sombong. Dasar si tukang pamer. Bos, kita teh harus bikin gebrakan, bos. Jangan kalah bersaing melulu, bos. Lama-lama dia melunjak, bos. Sakit hati ini, bos. Kau pikir cuman kamu yang sakit hati? Kamu lihat gayanya. Tidak seperti toko sebelah tuh, sepi. Bos harus buat sesuatu, bos. Bos pasti bisa mengalahkan si Gandhi dan istrinya, bos. Caranya cuma satu, bos. Fulus, uang. Terima kasih, Bu. Jangan lupa belanja lagi ya, Bu ya. Bos harus bisa menyaingi tokonya si Gandhi, bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang beli buku baru nih kayaknya. Dari mana uang? Bapak belum kasih uang sama kamu untuk beli buku baru. Dari mana uangnya? Pak Gandhi yang kasih, Pak. Waktu Sofi minta uang, Pak Gandhi denger. Terus dia ngasih uang ke Sofi. Terlaluan kamu. Kan Bapak bilang, kamu tunggu uang Bapak kasih, baru beli buku. Mana bukunya? Mana bukunya? Mana? Mas jangan mas. Kasihan Sofi. Lain kali jangan pernah minta sama siapapun. Bikin malu kamu. Kamu tahu, kalau kau minta uang dari tetangga, harga diri bapakmu ini di mana? Boros sekali. Mas, ini aku ada sisa uang. Mas pakai aja dulu. Ini. Aku nggak butuh uangmu. Jangan, Pak. Besok Sofi ada tugas. Benar! Buka pintu! Saya mau bicara! Kamu meremehkan saya ya? Berani kalian? Apaan sih kamu? Lalu sama tetangga. Ada apa ya? Oh, kalian ya? Ada apa ini teh malam-malam? Oh, iya saya tahu. Pasti kalian teh meminta oleh-oleh lagi ya. Pak, kami nggak butuh oleh-oleh dari kalian. Saya cuma mau ngambilkan buku ini. Yang sudah dibelikan oleh Pak Gandhi buat anak saya. Jangan meremehkan saya ya. Saya ini sanggup untuk beli buku anak saya. Bahkan, saya bisa beli semua yang ada di rumah ini. Dengar ya, kamu itu tidak tahu diuntung sudah ditolong, bukannya terima kasih malah marah-marah ke sini ya. Makanya jadi laki-laki itu jadi bapak tuh harus tanggung jawab, yang benar tuh. Urus anak istri kamu, jangan sampai anak kamu minta jajan aja kamu nggak kasih, gayanya aja kamu teh selangit kayak orang jegun kamu teh.
Saya mohon, ayo kita pulang. Biar uangnya saya gantiin. Pak, saya minta maaf, Pak. Tapi alhamdulillah, saya masih punya uang untuk beli buku. Ini, Pak. Udah nggak apa-apa, saya ikhlas kok. Terima. Nih, ambil nih. Remehin orang. Wah, sombong pisannya. Amit-amit. Jangan bajis ya. Namun bikin malu saja. Selalu seperti itu. Berani-beraninya minta uang dari tetangga. Bikin malu. Sudahlah, Mas. Kita nggak bisa nyelip Pak Gandhi terus. Bagaimanapun juga kita harus introspeksi diri, Mas. Kita harus banyak-banyak ibadah supaya doa kita dikabulkan dan rezeki kita makin banyak, Mas. Maksudmu, kita harus setiap hari berdoa gitu? Hah? Minta berkah dari Allah. Baik. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Aku ingin bertobat ya Allah. Berikanlah berkahmu yang banyak ya Allah. Berikan uang yang banyak ya Allah. Begitu maksudmu? Hah? Begitu? Berdoa, meminta, tapi kita nggak berusaha. Kalau kamu tuh enak, tinggal minta uang dari suami. Bagi duit dong. Apa kamu nggak mikir? Kerja kerasku setiap hari. Lihat tuh anak kamu. Lihat anak kamu. Gampangin. Berani-beraninya pinjam uang dari tetangga. Sakit kepalaku gara-gara dia. Bikin malu. Abi! Kasih Mat ya. Sama-sama bang. Mat. Ya bang, Lu sekarang usaha apa ya? air kemasan bang. Dagangan baru bang, kali aja bisa dapat untung. Boleh cobain dulu nih. Mat. Sebentar, Mat. Gue mau ngomong sama lo. Mari kemana kamu? Sebentar. Sebentar, jangan buru-buru. Gua cuma mau nanya satu hal. Hah? Lu jual air kemasan palsu kan? Jangan kenceng-kenceng bang. Nanti warga pada datang bang. Bahaya saya bang. Gua tanya. Lu ngaku. Lu jual air kemasan palsu kan? Ayo jawab. Iya bang, air sungai bang. Yang airnya saya kasih obat bang. Supaya rasanya mirip bang. Oh, berarti air kemasan lu itu bisa bertahan selama 1 bulan? Nggak berubah rasa? Kali ini lu aman, Man. Gua nggak akan ngomong ke siapa-siapa. Kasih banyak makasih bang ya. Tapi lu harus bantuin gue. Bantuin apa bang? Nanti gue hubungin lu, ya. Lu bantu. Maaf. Oke deh bang. Ya. Saya permisi dulu bang ya. Halo. Romli. Mas, tumben Mas pulang cepet. Dengar ya, kalau ada yang mencari Mas ke rumah ini, bilang Mas lagi keluar kota. Jangan bilang ada di rumah apalagi keluar. Bilang luar kota, oke? Mas, memangnya Mas beneran mau keluar kota? Iya. Ada apa sih, Mas? Mas. Astagfirullahaladzim. Mas masih marah ya sama saya? Saya minta maaf ya, Mas. Saya janji saya nggak akan ngebantah Mas lagi. Aisyah, Mas gak ada marah sama kamu. Intinya kalau ada orang yang mencari Mas ke rumah ini, bilang keluar. Keluar kota, oke? Mas, Mas! Bu. Bapak mau kemana sih, Bu? Mas! 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 Apaan sih ini sih, Bos?
Ini tempat baru yang aku sewa. Ini akan menjadi tempat kerja kita nanti. Jadi si bos tidak akan buka toko lagi? Bukan, justru tempat ini untuk memproduksi barang-barang yang akan kita jual ke toko. Gua sudah menemukan satu cara. Kita akan menjual air zam-zam dan minyak zaitun yang harganya murah dibandingkan toko si Gandhi. Oh, jadi si bos mau bikin jam-jam palsu? Lu jangan ngomong keras-keras. Tembok aja punya kuping. Nanti kesebar kemana-mana. Ini kunci gudang, aku serahkan sama kamu. Sekarang kamu beres-beresin, kamu rapiin. Agar mulai besok kita bisa kerja. Oke? Siap, bos. Jangan dulu. Aisyah, Aisyah, kamu teh beneran gitu? Katanya kata tetangga itu kamu lagi berantem sama suami kamu. Iya? Ibu, Ih, ini mah beneran, Pak. Iya? Pak, Bu, mohon maaf permisi Oh sebentar. iya, silakan. Mas Romli! Mas Romli, lihat Mas Bowo nggak? Mas Bowo nggak tahu di mana sekarang, Mas. waduh, kemana ya? Saya tidak tahu, Mbak. Saya juga tahu Mas Bowo pergi itu mah dari Mbak barusan. Memangnya Mas Bowo nggak cerita sama Mas Romli? Nggak ada, Mbak. Coba ditelepon saja sama Mbak. Teleponnya nggak aktif, Mas. Belanjaan Mas Bowo banyak juga ya? Iya. Ini pesanan Bos Bowo kemarin-kemarin. Saya baru ngambil dari suppliernya. Saya ngangkutin barang-barang dulu ya, Mbak. Mami, berarti waktu kamu mengantarkan barang-barang palsu ini ke toko, kamu ketemu dengan Aisyah? Itu dia, Bos. Saya juga tidak menyangka kalau istri Bos ada di sana. Siapa lagi yang melihat kamu membawa barang-barang palsu ini ke toko? Si Gandhi? Bu Nur? Hah? Tidak ada, Bos. Hanya istri Bos saja. Tapi saya kira istri Bos itu tidak tertarik dengan barang-barang si Bos. Dia hanya tertarik, ingin tahu keberadaan Bos di mana. Itu saja. Ya sudah kalau gitu. Aku pulang dulu ya, Om. Siap, Bos. Ya, ambil. Bisa. Kopinya lama sekali sih. Ayo dong. Nah, gitu. Mas. Mas, aku boleh nanya sesuatu nggak? Nanya apa? Waktu kemarin itu, sebenarnya Mas kemana sih? Orang-orang itu pada nanyain Mas. Ibu Nur sama suaminya juga nyariin Mas. Jangan-jangan mereka sempat lihat Romli masukin zam-zam ke dalam tokonya. Si Gandhi sama istrinya nanyain aku. Iya, Mas. Mereka curiga sama kita. Curiga kenapa ya, Mas? Mas gak berbuat yang aneh-aneh kan? Kamu nih gimana sih, Aisyah? Sama suami sendiri saja kamu curiga. Kan sudah aku bilang, kalau aku tuh pergi keluar pasti urusan yang penting-penting. Urusan kerjaan. Kamu gak usah terlalu curiga sama saya. Kan kamu lihat setiap saya pergi keluar, pasti mau. Dan yang penting satu lagi. Mulai sekarang kamu jangan pernah bergaul lagi sama yang namanya Pak Gandhi dan Bu Nur itu. Paham kamu? Ini air zam-zam. Oh, zam-zam. Aslinya? Oh, asli ya tuh. Ini mah diimpor langsung dari Mekah. Ibu bercuriga sama si Bowo. Sama Papi. Dari sepi pembeli tokonya itu sekarang diserbu pembeli, Pak. Ibu mah yakin pisan, Pak. Si Bowo kemarin menghilang itu pasti cari dukun, Pak. Buat guna-guna toko kita, Pak. Supaya toko kita ini nggak laku seperti, Pak. Masa Allah, Ibu. Jangan seuzon begitu. Itu namanya fitnah. Berdosa kita, Bu. Nggak boleh gitu, Bu. Ampun, Bapak. Kumaha Ibu nggak suujon atuh, Pak. So, kemarin itu dia sepi banget kayak kuburan, Pak. Bu,
Masalah rezeki itu masing-masing datangnya dari Allah dan rezeki itu, Bu. Ya siapa tahu aja dia itu dapat pinjaman, makanya dia bisa isi barangnya dan bisa jual murah. Ibu mah percaya apa tuh? Percaya. Sa, kamu tuh buru-buru banget sih, Sa. Mau kemana sih? Saya mau nanya sama kamu. Dari mana sih suami kamu tuh dapat pinjaman dana? Oh, saya lihat tokonya itu semakin penuh sama barang dagangannya deh. Kalau soal itu saya nggak tahu, Bu. Kan Ibu tahu saya jarang ke toko. Masa kamu nggak tahu sih, Sa? Terus yang suami kamu kemarin pergi itu kemana? Bukannya dia lagi ngurus urusan tokonya? Saya nggak tahu, Bu. Waktu itu Mas Bowo cuman pamit keluar kota. Aduh, Sa, bukannya gimana-gimana ya, Sa. Saya mah kasihan aja sama kamu. Takut si Bowo itu berbuat yang aneh-aneh. Gimana kalau dia tuh main perempuan atau punya istri simpenan di luar? Kan kamu sendiri yang rugi. Mas dari mana aja? Belakangan ini Mas sering banget pulang malam. Udah gitu nggak pernah kasih kabar lagi. Aku tuh pengen tahu, Mas. Mas sebenarnya dari mana sih? Ya aku pulang kerja lah. Kamu kira dari mana? Tapi biasanya Mas selalu pulang sebelum Isya. Kenapa sih? Kok curiga begitu sama saya? Kamu interogasi saya ya? Kamu itu istri saya. Kamu nggak perlu mencurigai aku seperti itu. Emang kamu pikir kamu jadi istri itu udah benar? Kamu introspeksi diri kamu aja dulu. Jangan mengkoreksi orang lain sebelum kamu tahu diri kamu siapa. Iya, Mas. Aku tahu kalau aku selama ini banyak kekurangan. Tapi sebagai istri aku juga punya hak, Mas. Mas, aku tuh nanya bukan kenapa-kenapa. Aku curiga kalau Mas punya wanita simpanan lain. Apa? Kamu kira aku selingkuh? Aku capek bekerja di luar sana. Aku bekerja sampai larut malam. Kamu lihat kan? Selalu aku pulang pasti bawa uang banyak. Nih, lihat, nih kan? Aku selalu bawa uang kan? Hah? Ini buat kamu, buat rumah tangga kita. Semenjak kamu bergaul sama istri si Gandhi itu, pikiran kamu tuh selalu kotor, selalu curiga saja yang enggak. Mulai sekarang, kamu gak usah bergaul lagi sama dia. Dasar memang perempuan di mana-mana sama. Dikasih duit, baru diem. Berarti kenaikan gaji saya sudah bisa dong, Bos. Saya kan sudah bantu Bos untuk menyelesaikan semua persoalan. Satu lagi yang perlu kamu beresin, Rom. Aku masih dendam sama istrinya si Gandhi. Gara-gara dia itu, Aisyah bisa nuduh aku main perempuan. Kalau begitu sudah keterlaluan, Bos, Ibu Nur itu. Justru karena itu aku ingin ngasih pelajaran sama dia. Iya, Bos. Kita harus bertindak. Bagaimana caranya menurutmu? Gampang, Bos. Masya Allah. Kenapa Masya Allah? Aneh ini orang Arab. Ya. Jadi tahu mana zam-zam palsu, zam-zam yang asli. Ente jual ke aneh, zam-zam palsu. Asli. Ente jangan bohongin aneh. Ente jual zam-zam palsu. Coba ente. Ente cicipi. Coba ente. Bu, jangan percaya, Bu. Bu, jangan percaya. Ini orang fitnah ini. Kenapa jadi bisa begini? Masya Allah, mulai hari ini aneh tidak mau jadi langganan ente. Masya Allah, air zam-zam palsu, ini penipuan. Masya Allah, Masya Allah. Ada yang palsu, Pak, Bu. Mari, Pak. Sebentar, Wak. Iya, Pak. Emang bener Pak Gandhi jualan air jam-jam palsu? Ya benar lah. Nggak mungkin. Pak Gandhi itu terkenal dengan kejujurannya. Masa jualan jam-jam palsu? Nah, Pak,
Kalau Bapak nggak percaya, tuh tanya semua warga. Mereka semua sudah tertipu sama Pak Gandhi. Bukan hanya itu aja. Yang menjadi persoalan warga sekarang, justru Pak Gandhi itu kenapa masih menjadi imam di masjid. Wo, maksud kamu apa ngomong seperti ini? Sudahlah Pak Gandhi. Pak Gandhi itu kan sudah terbukti. Terus buat apa Pak Gandhi bolak-balik umroh, tapi ternyata hanya menipu orang, Pak? Astagfirullahaladzim. Jadi jemaah itu protes gara-gara omongan Mas? Astagfirullahaladzim. Mas itu benar-benar keterlaluan ya. Pak Gandhi itu kan orang baik, Mas. Baik dari mana dia? Selama ini kan Pak Gandhi selalu ngebantu warga, Mas. Kita kan juga pernah dibantu sama dia. Mas ingat nggak waktu Sofi dikasih uang sama dia untuk beli buku? Udahlah, Mas. Nggak baik tuh nggak ngomongin orang. Dosa. Heh, Aisyah, kamu tahu apa sih tentang dosa? Hah? Justru manusia yang paling berdosa itu adalah istri seperti kamu yang tidak pernah menurut apa kata suami. Mulai sekarang, kamu jangan urusi dan campuri urusan saya. Kamu urusi urusan kamu sendiri. Dan Mas urus urusan Mas sendiri. Besok kamu siapkan syukuran. Syukuran? Syukuran apa, Mas? Mas mau berangkat umroh. Mas mau berangkat umroh? Iya. Memangnya Mas dapat uang dari mana? Aisyah, emang kamu sudah lupa? Kalau sekarang ini kita jadi orang kaya, pokoknya Mas nggak mau tahu. Besok kamu siapkan syukuran untuk keberangkatan Mas, ya? Pak, harusnya Bapak teh jangan tenang pisang kayak gini. Atuh, usaha dong, Pak. Bikin nama baik kita balik lagi. Ini lihat toko kita semakin hari teh semakin sepi, nggak ada pembeli. Pengumuman, jangan lupa Pak, malam Jumat datang ke rumah Pak Bowo. Akan diadakan syukuran dan menyantunin anak yatim. Syukuran Pak Bowo akan berangkat umroh, jangan lupa. Hei Romli, kenapa kamu ngasih pengumuman di depan toko saya? Kenapa kamu nggak cari tempat lain aja? Atau sekalian tuh di depan toko kamu kalau mau ngasih pengumuman? Hari Bu Nur teh kunaon? Kapan di tokonya Pak Bowo itu ramai manusia? Jadi kalau bikin pengumuman tidak kedengaran. Di sini kan bagus, sepi. Jadi semua orang bisa dengar. Pengumuman. Ya sudah. Kalau niatnya cuma ngumumin, ya nggak apa-apa. Biarin aja. Kan ada pahala untuk kita. Bapak pahala apa? Nolongin dia. Yang ada nambahin dosa-dosa kita, Pak. Nolongin dia apaan? Kalau Ibu Nur tidak ikhlas tempatnya dipakai untuk pengumuman, saya akan permisi. Aisyah? Ya ampun Aisyah. Kamu teh kasihan pisan. Suami kamu yang mau umroh, malah kamu yang capek sendirian mondar-mandir kesana kemari. Oh iya Pak Gandhi, saya minta maaf ya atas perlakuan Mas Bowo di musola kemarin. Gak apa-apa Aisyah. Saya ikhlas. Dia mau umroh, saya dengarnya senang sekali. Akhirnya jadi juga ya. Oh iya Sah, katanya kamu mau syukuran besar-besaran ya buat suami kamu? Iya nih Bu, makanya agak sedikit kelimpungan gara-gara kurang tidur. Sah, sebaiknya kamu teh atuh ngomong sama suami kamu. Kalau memang dia teh sudah mampu, sudah jadi orang kaya, harusnya dia tuh bisa membayar orang buat membantu masak. Kalau perlu pesen catering, jangan kayak orang susah, malah nyuruh istrinya ke pasar sendirian, capek kan? Gak apa-apa Bu, yang penting saya masih bisa ngatasin sendiri. Oh ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya, masih banyak kerjaan. Silakan, Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nasib orang perempuan polos itu Pak. Ayo Bu.
Aisyah, kamu sudah berapa kali saya ingetin, jangan pernah ganggu saya kalau lagi sibuk. Kalau ada apa-apa nanti teleponnya. Kan saya udah bilang, biar saya yang nelpon. Gimana sih? Hah? Pak, ibu pingsan, Pak. Bu, bangun, Bu. Bu, nggak mau campur, Bapak marah-marah, Bu. Al-Baqarah ayat 196 mengatakan, sempurnakanlah ibadah hajimu dan umrohmu karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, sekarang Pak Bowo dapat melaksanakannya. Bukan begitu Pak Bowo? Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Kalau umrohnya dan hajinya itu dilakukan berkali-kali, itu gimana Pak Ustadz? Begini Pak, kalau berkali-kali dan untuk yang kedua kalinya dan seterusnya, ini dianggap sebagai ibadah sunnah. Nah, kalau umrohnya itu dilakukan berkali-kali, tapi tujuannya untuk menipu umatnya, itu gimana Pak? Iya Pak Ustadz, ada pedagang jam-jam yang sudah pulang anting umroh ke Mekah. Tapi ternyata dia teh memalsukan dagangannya. Jangan-jangan Pak Ustadz, umrohnya cuma alasan doang. Untuk cari nama. Kok kenapa semuanya pada berbisik ini ibu, bapak-bapak? Pak Ustadz, saat ini saya merasa banyak orang yang tidak percaya sama saya. Demi Allah, saya tidak berbohong, saya tidak menipu. Tidak mungkin saya menipu pelanggan saya. Ini mohon maaf nih, sepertinya kita tidak ada sama sekali membicarakan soal Pak Gandhi. Tapi kenapa tiba-tiba Pak Gandhi ngomong tentang hal seperti itu? Jangan-jangan semuanya ini benar. Betul nggak? Pak, mendingan kita teh pulang saja. Ibu gak sudi dipermalukan kayak begini. Ayo pulang. Maaf, Pak Ustadz, kami permisi. Mungkin mereka tersinggung, Pak. Jangan-jangan apa yang dituduhkan warga sama mereka sebagai penipu itu benar, Pak. Waduh, saya nggak ngerti, Pak. Aisyah, kamu jaga anak kita ya, selama saya pergi umroh. Iya Mas, Mas juga hati-hati ya. Ya, berangkat dulu Pak ya. Ya, mari Bu. Terima kasih. Mari Pak. Iya Pak. Saya berangkat dulu ya Pak. Mari Bu ya. Permisi sebentar ya Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nur. Saya datang ke sini untuk berpamitan. Karena saya akan berangkat umroh. Dan saya yakin sekali, umroh saya kali ini mabrur. Sebelum saya berangkat, saya sudah memaafkan segala dosa-dosa Pak Gandhi dan Bu Nur selama ini pada saya. Nanti di depan Ka'bah, saya akan juga mendoakan agar seluruh dosa-dosa Pak Gandhi dan Bu Nur diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, saya permisi dulu. Pak Gandhi, Bu Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, saya berangkat ya. Iya Mas, aku antar ke airport ya. Aduh, sebaiknya kamu ngantar di sini aja. Gak usah ngerepotin kamu. Tapi Mas, ini kan pertama kalinya Mas umroh. Aku anterin ya. Iya, Mas ngerti kok. Tapi kan seharian kemarin kamu sudah repot. Sebaiknya kamu istirahat ya. Cukup kamu antar sampai sini. Bukan begitu? Iya. Ayo, Rom. Siap, Bos. Sebentar. Oh iya, Aisyah. Mas berikan bekal buat kamu selama Mas pergi umroh. Meninoran pisan. Ih, tak gitu tuh Pak. Kalau jodoh unggah halu, baru kaya sedikit aja balaga anak teh minta ampun. Ih.
Kenapa aku nggak boleh nganterin ya? Kan aku istrinya. Kalau masalah capek, seharusnya dia ngertiin aku dari kemarin. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku jadi gini ya Allah? Akhirnya kita sampai di tempat yang jauh, yang aman dari kebisingan. Kamu lihat tadi kan, mukanya Pak Gandhi dan Bu Nur. Apalagi muka Bu Nur tadi, Bos. Kelihatan tambah mangkel. Dan para masyarakat begitu yakin kalau Bos mau umroh. Padahal kan. Mulai sekarang, gua akan meracik air zam-zam dan minyak zaitun sebanyak-banyaknya. Kamu tugasnya adalah mengumpulkan jirigen-jirigen. Ya? Siap, Bos. Ron, kamu kalau nggak yang ngasih, ya sudah. Lihat nih, gara-gara samsam kamu, cucu saya jadi diare. Loh, kenapa samsamnya disalahin, Pak? Emangnya kamu nggak nyobain apa? Rasanya kayak air kali, Ron. Nih, beneran nih air jam-jam dari Mekah. Kok rasanya nggak jelas sih? Saya aja muntah pas nyobain. Kalau nggak percaya, nih, minum. Enak kan rasanya? Papa sendiri muntah minumnya. Bener kan? Aisyah. Aisyah, gawat, Aisyah. Gawat kenapa, Bu? Itu, toko kamu didatangin pembeli. Mereka marah-marah nyariin suami kamu. Astagfirullahaladzim. Ada apa dengan suami saya ya, Bu? Aduh, saya nggak tahu deh. Mendingan Aisyah kesana aja. Iya, Bu. Oh, ini penjual jam-jam palsu nih. Air zam-zam ini palsu. Mana suamimu? Hai, ya mah piributan. Apa ya mah? Betul. Ini, Bu. Pak, kami mendapatkan air zam-zam palsu, Pak. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Yang saya tahu air zam-zam yang dijual sama suami saya itu asli. Nalo, Aisyah. Akhirnya kamu tuh bisa merasakan apa yang saya rasakan, Aisyah. Kamu tuh harus bertanggung jawab, atuh. Jangan bisanya ngomong doang, kamu. Betul. Tanggung jawab. Palsu ya, Pak? Palsu. Ya Allah, saya itu benar-benar nggak tahu, Pak. Kalau begitu, rasain ini asli apa palsu. Ayo minum aja minum. Rasain lo. Minum. Ayo cepetan. Tapi Pak, ini nggak mungkin dijual sama suami saya. Mungkin Bapak yang bohong. Bohong apaan? Enak aja ngomongnya. Dia yang salah, saya yang dituduh. Ya ampun, Aisyah. Pak. Akhirnya. Misi ibu-ibu, bapak, kok toko tutup? Ada perlu apa kamu? Ini mau ngantar pesanan, sekali mau ambil bayarannya. Terbukti kan air zam-zamnya palsu, seriganya juga bekas. Duh, ini mah benar-benar sudah ketahuan jelas pisan, Pak. Ini nih jerigennya, Pak. Ya Allah, ternyata kamu teh ya. Ampun, Gusti. Aduh, terima kasih ya Allah. Kau telah kabulkan istri yang suaminya dizolimi. Aduh. Romli. Siap, Bos. Mana jirigen-jirigen yang aku pesan? Kok belum datang sih? Sebentar lagi saya jemput, Bos. Karena mereka bilang akan mereka antar ke toko. Kamu gila apa? Nanti mereka curiga dong. Kata mereka jaraknya dekat, Bos. Jadi akan mereka antar sendiri. Ya saya yain aja. Jangan. Sebaiknya kamu yang ambil dan kamu yang bawa ke sini, ya? Siap, Bos. Romli. Oh, jadi pembeli protes gara-gara air jam-jam kamu itu, Sah. Ya Allah, Bu. Saya benar-benar nggak tahu apa-apa, Bu.
Kenapa jadi berantakan begini? Kenapa jadi gini ya? Kemana si pemulung itu? Romli, tadi dia sudah datang ke sini. Tapi dirijan-dirijan ini sudah dihancurkan oleh pembeli. Karena katanya air zam-zam kamu adalah palsu. Pak Gandhi jangan membalikan fakta. Pak Gandhi tidak boleh menuduh kita seperti itu. Kapan Pak Gandhi yang jualan air jam-jam? Masa nuduh ke kita? Romli, bicara jujur saja sama saya. Dari awal saya sudah tahu. Dan saya sudah curiga. Sekali lagi Pak Gandhi, jangan menuduh kita. Saya lagi emosi ini Pak. Emosi saya bisa marah. Hah? Untung saya lagi tidak mau berantem. Saya mau pergi dulu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kamu bilang? Jadi mereka tahu kalau air zam-zam yang kita jual itu palsu, hah? Iya bos, ini gara-gara air zam-zamnya disimpan lebih dari sebulan bos. Jadi pengaruh obat sangat mempengaruhi rasanya bos. Kenapa kamu nggak langsung jual? Jangan ditunggu dulu sebulan. Iya sudah begitu bos, tapi si pembelinya tidak mengkonsumsi sampai habis bos. Ini gawat Romli. Aduh, ini berbahaya. Ya udah, sekarang semua buang. Buang semua zam-zam yang palsu. Jangan lagi disimpan. Ganti yang baru. Siap bos. Mirip si Bowo sih. Si Bowo kok ada di sini. Oh, ini bener pasti si Bowo. Wah! Mama! Nur, gawat. Mama! Wah! Mama! Bener kan suami kamu ada di sini? Pakai bilang umroh lagi. Aduh, saya teh melihat dengan mata kepala saya sendiri, Sa. Nggak mungkin, Bu. Udah dong Bu Nur, dari kemarin Bu Nur ini mau jokin Aisyah terus. Atau jangan-jangan Bu Nur ini iri ya karena bawa pergi. Ampun Gusti, Ibu. Ngapain saya teh harus ngiri sama dia? Bu, Ibu teh kan sudah tahu dan warga di sini juga sudah pada tahu semuanya kalau saya teh sudah 10 kali umroh, sedangkan suaminya dia baru 1 kali juga nggak jelas. Udah, sekarang mending kamu telepon suami kamu deh, biar lebih yakin. Pak, Ami yakin, sok, telepon. Iya, Bu. Meni balaga bilang teh meni umroh cenah. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam, Mas. Mas gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar Mas baik-baik saja. Bentar lagi Mas akan segera pulang dari Mekah bersama rombongan. Alhamdulillah kalau begitu, Mas. Ada suara tukang bakso. Bakso, berisik, diam. Aduh, masa artinya di Mekah teh kok aya suara tukang bakso. Ibu, hayu sudah pulang saja kita mah. Yuk. Aduh, Pak. Ibu mah tuh bohong ya. Gak bohong, gak mungkin. Ini mah benar-benar ibu teh jelas bisa datang muka si Bowo, Pak. Siapa lagi kalau bukan dia, coba Pak. Sekarang Bapak pikir, dari mana si Bowo dapat jam-jam sebanyak itu? Bapak kan tahu, beli jam-jam itu kan dijatah, Pak. Sekarang si Bowo dapat jam-jam segitu banyaknya, terus dijual murah lagi. Pak, ibu mah yakin, pisan yakin ini mah. Pasti jam-jam palsu yang ada di toko kita itu gara-gara sabotase si Bowo. Sekarang tidak mungkin kalau teman Bapak itu yang curang, Pak. Tidak mungkin. Pasti dia teh yang akan kesel sama toko kita, Pak. Tapi kita jangan bicara dulu sama orang lain, Bu. Nanti jatuhnya fitnah. Karena kita nggak punya bukti. Itu, Pak. Tenang, Pak. Tenang, Pak. Tenang, Bapak tenang. Serahkan sama Ibu. Ibu yang akan cari bukti, Pak. Bapak sekarang jaga rumah. Ibu jaga rumah. Ya, Pak.
Ya Allah, kenapa Engkau memberikan cobaan yang begitu besar kepada hamba, ya Allah? Ya Allah, hamba mohon padamu, ya Allah, berikanlah jalan kemudahan dan perlindungan kepada suami hamba. Semoga tidak ada lagi tuduhan-tuduhan seperti itu, ya Allah. Semoga saja semuanya tidak benar. Ya Allah, hamba tidak pernah meminta yang muluk-muluk, ya Allah. Hamba cuma ingin tenang dan bahagia. Berikanlah kebahagiaan kepada keluarga hamba, ya Allah. Kayak maling mencurigakan. Tapi kok kayak si Romli ya? Jangan-jangan kerjain lah. Tahu rasa lu ya. Waduh, kok diborgol? Siapa yang borgol nih? Waduh, kemana nih? Bos, atuh angkat bos, aduh. Angkat bos. Si Romli miss call sampai 10 kali. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pokoknya sibuk. Ya sudah, nanti kalau dia sudah selesai kerjaan pasti telepon aku kan. Pulang dulu ah. Capek. Bapak pasti salah, Pak. Mas Bowo nggak mungkin melakukan itu, Pak. Ya. Baik, ambil aja, Pak. Assalamualaikum. Gimana, Pak? Sehat ya? Permisi, Bapak Ibu. Permisi. Nanti semua akan saya bagi air zam-zam dari Mekah ya. Permisi ya, Bu ya, Pak ya. Mas! Kenapa ada polisi di sini? Mereka cari siapa? Kenapa, Aisyah? Kenapa kamu menangis? Mas! Hah? Kenapa ada polisi di sini? Mas, mereka menuduh Mas membuat air zam-zam palsu, Mas. Saya nggak terima itu seperti itu. Mana buktinya kalau saya menjual air zam-zam palsu? Mana bukti penangkapan saya? Ini Pak, saya punya suratnya. Pak, semua ini fitnah, Pak. Saya nggak mau dibiarkan seperti ini. Mungkin saja mereka beli air zam-zam dari toko sebelah, ngaku dari toko saya. Saya nggak pernah menjual air zam-zam palsu, Pak. Sebaiknya Bapak jelaskan nanti di kantor. Saya nggak mau, Pak. Ini pencemaran nama baik. Saya difitnah sama mereka. Kalau begitu, sekarang kita ke toko Anda.
Pak, jangan Pak. Pak, Tenang aja, Pak. Saya nggak kabur, Pak. Saya baru umroh. Saya nggak akan lari dari persoalan ini. Kita bisa cek toko saya sekarang juga. Mari kita toko saya. Berangkat. Bapak tenang, saya nggak akan kabur. Nggak usah pegang saya, nggak apa-apa. Ya? Silakan, Pak. Bapak Ibu tenang ya. Nanti pasti saya bagiin jam-jam dari Mekah. Ya? Oke, Pak. Mudah-mudahan saja tuduhan itu tidak benar ya Allah. Ayo kita periksa. Bos, Pak. Bos, ayo cepat. Ada apa, Bos? Bos. Tangkap dia. Pak, jangan Pak. Pak, jangan tangkap dia, Pak. Dia anak buah saya. Saya merintahkan dia untuk menjaga tempat ini. Sudah, perintah yang tangkap itu. Siap, Kak. Cepat. Bos, gimana? Awan, Bos. Dari sampai-sampai kamu. Gimana? Ayo kita nggak pasukan. Mana kamu? Pak! Pak! Udah diam. Pak, tolong Pak. Tolong lepaskan Pak. Pak, jangan Pak. Tolong lepaskan suami saya Pak. Sudah, Bu. Nanti urusannya di kantor. Ayo, Pak. Jangan Pak.